Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Meta Jelita. NIM saya 4012111029. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa hukum laut internasional melalui atau mendasarkan UNCLOS 1982. Nah, jadi menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 telah diatur cara-cara penyelesaian sengketa internasional yang juga mengatur cara-cara yang mengacu pada pasal 33 ayat 1 Piagam PBB dengan pengkhususannya pada persengketaan mengenai kelautan. Nah, secara umum cara penyelesaian sengketa laut terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama itu yakni penyelesaian sengketa dengan cara damai dan juga penyelesaian sengketa dengan cara paksa. Jadi menurut Konvensi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut dalam pasal 287, suatu negara bebas untuk memilih dengan membuat pernyataan tertulis satu atau lebih dan juga cara-cara yang dimana digunakan untuk menyelesaikan sengketa perihal interpretasi atau penerapan konvensi ini. Yakni yang pertama, Mahkamah Internasional Hukum Laut atau International Tribunal for the Law of the Sea yang dimana dibentuk berdasarkan ketentuan konvensi. Nah, untuk yang kedua itu Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Nah, untuk yang ketiga itu arbitrase atau prosedur arbitrase khusus atau arbitration or special arbitration. Nah, arbitration or special arbitration procedure yang diatur dalam lampiran 7 dan juga lampiran 8 dalam konvensi. Nah, untuk yang tahapan keempat itu ada konsiliasi atau conciliation. Jadi perselisihan tertentu dapat diselesaikan melalui konsiliasi yang diatur dalam lampiran 5, yaitu melalui prosedur yang keputusannya tidak mengikat pihak-pihak yang berselisih. Nah, konsiliasi ini merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang penting diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Dan konsiliasi ini merupakan pilihan yang dapat ditempuh dalam upaya untuk menyelesaikan persengketaan antar negara-negara khususnya yang berkaitan dengan kelautan. Nah, sehingga konsiliasi ini akhirnya diatur secara khusus yang mana terdapat dalam lampiran 5 Konvensi PBB tahun 1982. Nah, di dalam ketentuan umum dari bab tentang penyelesaian perselisihan dan konvensi baru ini ditetapkan bahwa pada asasnya negara-negara peserta konvensi lah yang nantinya akan menyelesaikan perselisihan mereka tentang interpretasi dan penerapan dan konvensi ini melalui jalan damai menurut ketentuan-ketentuan dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, untuk menjawab pertanyaan berikutnya, jadi pertanyaannya yaitu apakah PCA berwenang mengadili sengketa hukum laut internasional? Jadi menurut saya sendiri tentu saja PCA berwenang untuk mengadili sengketa hukum laut internasional. Tapi perlu kita ketahui, PCA ini atau Permanent Court of Arbitration atau disingkat PCA adalah sebuah organisasi internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda. Jadi PCA ini atau Permanent Court of Arbitration ini mendorong penyelesaian sengketa yang melibatkan negara-negara, badan negara, organisasi antar pemerintah, dan juga pihak swasta dengan membantu dalam pembentukan arbitrase pengadilan dan memfasilitasi urusan hukum antara mereka. Nah, PCA ini atau Permanent Court of Arbitration merupakan badan arbitrasi internasional pertama yang menyelesaikan sengketa antar negara. Jadi Permanent Court of Arbitration ini punya wewenang untuk menyelesaikan semua jenis sengketa kecuali pihak yang bersengketa telah melakukan perjanjian yang memuat tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang berbeda sebelumnya. Jadi dalam kasus yang diajukan oleh negara Filipina ini di mana PCA itu ikut turun
Dan di mana PCI ini menurut saya sendiri punya wewenang untuk ikut menyelesaikannya. Karena antara negara Filipina dan juga negara Tiongkok itu belum melakukan perjanjian internasional tentang bagaimana penyelesaian sengketa ini sebelumnya. Nah, kira-kira begitu penjelasan dari saya untuk menjawab pertanyaan kedua, apakah PCA berwenang mengadili sengketa hukum laut internasional. Jadi itu tadi pembahasan mengenai dua pertanyaan yang telah diberikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri dan saya tutup. Demikian, terima kasih.